Nah, seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya, saudara-saudara, kunci Malaysia itu harus mengalahkan Myanmar pada pertandingan pertama dan akhirnya mereka comeback luar biasa. Tahniah, 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 tahniah. Kenapa pertandingan pertama harus dimenangkan? Karena Malaysia nanti akan away ke Thailand dan itu sulit. Jadi Malaysia harus mengambil kemenangan dari Myanmar, dari Laos dan Filipina yang kebetulan Laos dan Filipina nanti mainnya home di Kuala Lumpur. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Piala AFF telah dimulai. Hari pertama 2 pertandingan berakhir dengan kemenangan tim unggulan. Kemudian di hari kedua Malaysia, saudara-saudara, Malaysia menjalani pertandingan away menghadapi Myanmar. Ini adalah pertandingan yang tidak mudah karena persiapan Malaysia itu yang ala kadarnya, yang tidak serius, terlihat tidak terlalu serius dengan pemain-pemain yang apa adanya diambil aja. Pemain utama mereka tidak bisa bergabung dengan berbagai macam alasan, khususnya adalah kalender FIFA. Nah, dan di pertandingan melawan Myanmar ini Malaysia nyaris saja kalah. Nyaris saja kalah di babak pertama. Di menit-menit awal aja mereka sudah kemasukan gol oleh Myanmar yang memang terlihat agresif sejak kick off, saudara-saudara. Myanmar terlihat agresif, tetapi kemudian Malaysia mampu bangkit, saudara-saudara, mampu bangkit, comeback di babak kedua di second half dengan 2 gol cepat dari istilahnya bola mati, dead ball, dari skenario bola mati, sepak pojok, tendangan sudut, corner kick, dan kemudian penalti di mana Paulo Josue, pemain naturalisasi Malaysia, tampil sebagai penyelamat. Bayangkan kalau Paulo Josue tidak mencetak gol itu. Khususnya gol pertama itu. Gol pertama, gol penyama kedudukan di awal-awal babak kedua, di menit ke-51 atau 50-an lah itu, saudara-saudara. Dan kemudian hanya beberapa menit kemudian ada gol kedua dari penalti. Kalau itu tidak terjadi, saudara-saudara, saya bisa pastikan Malaysia akan kalah, saudara-saudara, karena Myanmar itu terlihat cukup bernafsu, cukup agresif untuk menyerang Malaysia, tetapi secara intelijensia, kemudian pemahaman taktik, pemahaman strategi itu Myanmar kurang. Fisik juga tidak terlalu bagus, sehingga Malaysia dalam hal ini unggul secara intelijensia, unggul secara pengalaman. Terlihat sekali mereka sabar, mereka tidak frustrasi walaupun di babak pertama digempur, diserang seperti itu. Dan ini adalah kemenangan yang menurut saya cukup. Hadapi Myanmar ini, saudara-saudara, Malaysia, Tan Cheng Ho, coach Tan Cheng Ho itu langsung tampil dengan pemain terbaik terbaik yang dimiliki di skuad ini. Sergio Aguero di situ, ada Mahamadou Soumaré di situ. Kemudian ada lagi Paulo Josue tadi di situ. Kemudian kipernya si Asri Ghani di situ. Syafiq Ahmad juga main, Hendrik juga main. Kemudian Ruven Tiran juga dikasih kesempatan main. Kemudian si Rodney pemain dari Kuching City itu juga diberi kesempatan main. Ini adalah starting line up menurut saya ya terbaik lah, walaupun sebenarnya masih ada Wan Kusain. Tetapi kan Wan Kusain juga butuh adaptasi berbeda dengan pemain-pemain ini yang memang sudah sering bermain bersama di tim nasional Malaysia. Sementara Myanmar sebenarnya juga tampil dengan line up terbaik dia. Win Nain Tung juga main, kemudian Tan Pahing juga main, kemudian Hein Pyo Min juga main di situ, Somyo Kiao
juga main di situ. Dan di babak pertama memang terlihat sekali Myanmar tahu persis bahwa ini adalah bukan tim utama Malaysia, bukan the best timnya Malaysia, sehingga mereka mencoba untuk mencuri gol. Tetapi sayangnya ketika mereka sudah berhasil mendapatkan gol itu terlalu cepat. Nah, golnya terlalu cepat dan ya pemahaman intelijen, ya kualitas lah, kualitas taktik, kualitas teknik, kemudian kualitas otaknya, intelijensianya, kecerdasannya ya memang jauh di bawah Malaysia, mungkin satu level di bawah tim yang di bawah Malaysia ini, sehingga ya mereka tidak bisa memanfaatkan keunggulan itu. Bahkan ketika di babak kedua Myanmar itu berhasil disamakan, Malaysia berhasil mencetak 1 gol, kemudian mencetak lagi gol kemenangan itu, Myanmar terlihat kesulitan karena mereka selalu berusaha memaksakan show of force. Keterampilan individu terlalu individualistik, kemudian terlalu individualistik, dan fisiknya juga tidak bagus. Di sisi lain Malaysia karena pengalamannya jauh lebih matang, kemudian kualitasnya jauh lebih bagus, kemudian intelijensianya jauh lebih baik, teknik, taktik, pemahaman strategi, terus kualitas pelatihnya juga sedikit lebih bagus. Jadi mereka mampu mempertahankan keunggulan itu, mampu bermain sabar, tidak buru-buru menambah gol lagi. Walaupun sebenarnya ini ya kalau itu tiang gawang mistarnya itu, goal postnya itu tidak ada ya, mungkin Malaysia bisa unggul mungkin 3-4 gol lah, karena itu ada beberapa peluang yang menurut saya benar-benar kurang beruntung lah ini Malaysia ini. Awal saudara-saudara saya sudah mengatakan dan kita sudah berdiskusi kepada rekan-rekan, kepada saudara-saudari Malaysia, kita sudah berdiskusi bahwa Malaysia ini punya potensi lolos ke semifinal. Maksimal itu dia minimal atau maksimal ya pokoknya punya potensi lolos ke semifinal, dengan syarat itu jangan kehilangan 3 poin di pertandingan pertama melawan Myanmar. Ini yang penting sekali. Kenapa? Karena Malaysia masih memiliki 1 pertandingan away, dan itu away ke Bangkok melawan Thailand. Di atas kertas, dengan segala hormat ya, mohon maaf, bukan saya meremehkan atau merendahkan atau mengecilkan tim Malaysia ini. Sulit sekali bagi Malaysia untuk mengalahkan Thailand di Bangkok. Itu sudah udahlah, itu Thailand lah pokoknya di Bangkok. Jadi kesempatan terbesar adalah dengan mengalahkan Myanmar di away. Nah, karena nanti Malaysia akan diuntungkan dengan 2 pertandingan home melawan Laos dan Filipina. Nah, setelah ini akan home melawan Laos, dan itu adalah kesempatan besar bagi Malaysia untuk kembali mendapatkan 3 poin melawan Laos, kemudian nanti away ke lawan Thailand, dan terakhir penentuannya nanti melawan Filipina. Nah, Filipina ini hampir sama seperti Myanmar, karena kemarin saya bilang bahwa head to head Malaysia itu ya dengan Myanmar, dengan Filipina. Malaysia, Myanmar, Filipina itu head to head. Kalau Malaysia sudah bisa mengalahkan Myanmar, berarti head to head berikutnya dengan Filipina, dan Malaysia akan diuntungkan karena bermain di Kuala Lumpur menghadapi Filipina. Walaupun bukan di Stadion Nasional Bukit Jalil, tetapi di Kuala Lumpur. Dan itu bagus, karena stadion yang di Kuala Lumpur itu adalah kapasitasnya jauh lebih kecil dari yang ada di Bukit Jalil ya. Mungkin sekitar 15.000 atau nggak nyampe 20.000. Itu akan jauh lebih bagus, karena dengan kapasitas stadion yang kecil itu kemungkinan stadion akan penuh. Bayangkan kalau itu main di Stadion Bukit Jalil dengan turnamen seperti ini, Piala Kaleng, Piala Ciki, dengan materi pemain yang bukan skuad utama, itu sudah pasti yang nonton juga pasti sedikit. Dan kalau stadion sebesar Bukit Jalil yang nonton sedikit, itu kan hambar. Tidak ada isinya, itu akan merugikan Malaysia. Tetapi dengan bermain di Stadion Kuala Lumpur, itu Kuala Lumpur Football Stadium, kalau nggak salah apalah namanya itu,
itu akan jauh lebih bagus karena dengan stadion yang kecil, otomatis kalau penontonnya sedikit pun itu pasti akan minimal 50-60% kapasitas stadion itu akan terisi. Apalagi melihat Malaysia secara kemampuan untuk comeback, secara semangatnya bagus untuk comeback menang melawan Myanmar di pertandingan pertama ini. Malaysia akan bermain menghadapi Laos, saudara-saudara. Seperti yang saya bilang tadi, Malaysia akan bermain melawan Laos tanggal 28 Juli. Hari Selasa, saudara-saudara, di Kuala Lumpur. Nah, hari Selasa tanggal 28 Juli di Kuala Lumpur akan melawan Laos. Terlepas apapun hasil pertandingan yang lain-lainnya, saudara-saudara, ini Malaysia punya potensi untuk menang lagi. Menang mengalahkan, dan saran saya kepada Tan Cheng Ho, kepada Malaysia itu untuk mempertahankan the winning team yang sudah ada ini. Ini formasinya lumayan menurut saya. Formasi starting line up-nya juga lumayan di situ. Soumaré walaupun terlihat memang agak terlalu serangannya agak dari kanan terus. Dari sisi kanan, right flank itu terlihat dari situ karena di situ ada Soumaré. Siapa namanya itu? Ruventiran ya di kiri itu ya sesekali saja, tetapi lebih banyak ke situ, dan itu Soumaré cukup berbahaya sebenarnya itu. Hanya saja memang kurang beruntung. Menurut saya itu bisa dipertahankan di situ. Soumaré tetap main di situ, Paulo Josue tetap dikasih kesempatan, Endrick, kemudian Aguero, mungkin Syafiq Ahmad agak sedikit bisa diganti dengan Wan Kusain, mungkin saja bisa di rotasi seperti itu bisa, atau si Faris dikasih kesempatan masuk starting line up, itu bisa saja seperti itu, bolehlah. Tetapi secara umum pondasinya sudah formasinya sudah cukup lumayan menurut saya, apalagi nanti Laos juga. Ya, kita nggak tahu Laos akan main seperti apa, tetapi kalau melihat Malaysia, semangat dia melawan Myanmar ini, saya rasa kok Malaysia akan bisa mengalahkan Laos. Bisa mengalahkan Laos di pertandingan kedua nanti, dan semangatnya bagus. Dan kalau kita melihat statistiknya, saudara-saudara, statistik di pertandingan melawan Myanmar itu juga saya rasa Malaysia ball possession-nya lebih bagus. Malaysia 53%. Expected goal-nya itu juga 1,77 berbanding 1,37. Kemudian total shoot-nya memang lebih banyak Myanmar 15, Malaysia 11, tetapi on target Malaysia 7, sementara Myanmar hanya 2. Itu menunjukkan bahwa Myanmar itu lebih banyak mengandalkan kemampuan individu. Ya, dewa mabuk lah kira-kira seperti itu, sementara Malaysia jauh lebih matang, jauh lebih berpengalaman, sehingga on targetnya lebih bagus, dan ini saya rasa harus dipertahankan nanti ketika melawan Laos. Pengalaman dan kematangan beberapa pemain ya, tidak semuanya, beberapa pemain khususnya yang naturalisasi itu Soumaré, Endrick, Paulo Jose, kemudian Aguero, kemudian pemain yang berpengalaman seperti si Syafiq, kemudian si Ruventiran, itu salah satu kelebihan Malaysia lain ada pada dead ball, bola mati. Set piece, saudara-saudara. Ini tampaknya memang sengaja diasah. Saya kurang mengikuti latihan mereka, tetapi ini kalau set piece-nya itu terlihat matang. Hanya memang kurang beruntung saja. Dan sejak awal saya juga sudah mengatakan bahwa Malaysia ini punya potensi besar untuk lolos ke semifinal. Punya potensi, dan sampai sekarang, sampai hari ini, sampai saya bikin video ini tidak akan saya revisi. Tidak akan saya revisi, karena memang itu dia punya potensi, dan bagi Malaysia sampai ke semifinal itu sudah, menurut saya sudah capaian yang cukup bagus, mengingat
Banyak pemain utama mereka tidak bisa bermain, banyak masalah karena kalender FIFA dan lain-lain bla 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 bla. Ada skandal naturalisasi bla 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 bla. Itulah yang membuat tetapi ya ini Malaysia ini tidak bisa kita pandang sebelah mata, saudara-saudara. Di grup ini setidaknya di grup ini, karena grup ini memang yang paling berat ya memang hanya Thailand. Malaysia itu seperti yang saya katakan pada edisi-edisi sebelumnya itu akan bertarung head to head dengan Myanmar dan Filipina. Itu saja. Kalau Malaysia bisa mengalahkan Myanmar, mengalahkan Filipina, ya saya rasa loloslah saudara-saudara, lolos. Asal tidak kalah dari Laos. Mana tahu nanti ternyata Laos bikin kejutan, kita nggak tahu. Tetapi ini Malaysia tidak bisa dipandang sebelah mata. Mana tahu dengan tim yang seperti ini justru diremehkan, underrate istilahnya. Underestimate itu justru biasanya itu pemain itu akan termotivasi, akan keluar menampilkan kemampuan terbaik dia. Karena di sepak bola itu Anda tidak butuh 11 pemain bintang. Anda cukup punya 2, 3, 4 pemain berpengaruh saja. Itu akan sudah memberikan dampak yang bagus bagi sebuah tim. Justru kalau Anda punya 11, 12, 13, 20 pemain bintang semua, itu yang terjadi adalah ego. Ego center. Jadi ini Malaysia tetap harus kita amati dengan serius setidaknya penampilan mereka di grup B, saudara. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari mana? Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Greenland sampai Kepulauan Malvinas, dari Santa Fenang sampai Kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, kita bicara tentang kemenangan 2-1 Malaysia atas Myanmar dalam pertandingan pertama grup B Piala AFF 2026. Malaysia sempat dianggap remeh, sempat di underestimate, sempat dianggap ini pasti lawan Myanmar kalah karena mereka ada banyak masalah sejak awal. Mereka juga kesulitan mengumpulkan pemain. Mereka bahkan 2 minggu sebelum turnamen pun mereka belum mengumumkan pemainnya. Mereka berangkat dengan pelatih sementara, pelatih yang asli mereka pergi. Kemudian pelatih U23 juga pergi. Ternyata Tan Cheng Ho memang menunjukkan kualitas dia sebagai pelatih yang terbaik di Malaysia untuk saat ini. Tak salah kalau dia menjadi technical director di Football Association of Malaysia. Dengan waktu yang sesingkat ini setidaknya melawan Myanmar dia mampu menunjukkan pemain-pemain Malaysia mampu membuktikan kualitas mereka, menang 2-1 setelah sempat tertinggal 0-1. Ball possession-nya Malaysia juga unggul 53%. Expected goals-nya itu juga Malaysia lebih baik 1,77 berbanding 1,37. Kemudian total shoot-nya memang lebih banyak Myanmar 15 berbanding 11. Tapi Malaysia jauh lebih on target, 7 on target, sementara Myanmar hanya 2. Ini membuktikan, menunjukkan bahwa Malaysia bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Dan sejak awal saya mengatakan di grup B ini Malaysia akan head to head langsung dengan Myanmar dan Filipina. Ketika Myanmar sudah bisa diatasi, berarti langkah selanjutnya adalah Filipina. Tetapi mereka pertandingan kedua akan menghadapi Laos. Kenapa? Karena nanti pertandingan melawan Thailand saya rasa berat. Selain kualitas Thailand lebih bagus, itu nanti Thailand juga Malaysia akan away ke Bangkok. Jadi memang mau tidak mau Malaysia harus berpikir realistis, memenangkan 3 pertandingan saja. Gak usah nanti Thailand ya, kalau away ke Thailand ya berusaha bermain imbang. Kalaupun kalah ya jangan kalah yang skor yang telak. Gak usah, supaya harga dirinya, gengsinya tidak jatuh. Tetapi saya punya
potensi Malaysia, saya berkeyakinan Malaysia punya potensi untuk setidaknya lolos sampai ke semifinal Piala AFF 2026, dan itu hasil yang menurut saya lebih dari cukup dan cukup bagus, cukup baik bagi Malaysia jika mampu lolos ke semifinal, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.